Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman belajar dengan Heles, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi di video pembelajaran dengan Heles. Insyaallah di video pembelajaran hari ini Bu Helda akan membahas pelajaran bahasa Sunda. Materinya tentang apa? Kita lihat baik-baik ya videonya. Sebelum kita mulai ke video pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini Allah berkahi dengan membacakan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Di video pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teks argumentasi. Harapannya kita belajar teks argumentasi ini ada yang ingin kita capai. Apa itu? Pertama, kalian bisa tahu apa sih teks argumentasi itu. Kemudian yang kedua, paham terhadap isi teks argumentasi. Paham isi teks argumentasi. Nukatilu atau yang ketiga adalah menceritakan kembali isi teks argumentasi. Nyaritakeun deui isi teks argumentasi, isinya itu seperti apa. Oke, mari kita simak baik-baik ya. Kita mulai yang pertama, teks argumentasi. Yang pertama, mikawuruh teks argumentasi ya dari segi pengertiannya. Apa sih teks argumentasi itu? Teks argumentasi nyaeta teks atau tulisan anu eusina ngajentrekeun hiji perkara kalayan dirojong ku alesan anu kuat sangkan anu macana yakin tur percaya kana pamadegan anu disodorkeun. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan teks argumentasi adalah teks atau tulisan yang isinya menjelaskan satu perkara dengan didukung oleh alasan yang kuat supaya yang membacanya yakin dan percaya terhadap pendapat yang diutarakan, terhadap pendapat yang diberikan. Itu yang dimaksud dengan teks argumentasi. Tah ayeuna saatos tadi hidup hafal kana arti teks argumentasi, ayeuna coba praktekkeun, ayeuna coba hidup diajar maca teks nu aya dina video ieu. Parekah ngirit listrik. Dina hasil kapengkaran teknologi aya energi listrik. Listrik geus jadi kabutuhan dina kahirupan sapopoe. Tingali we kabeh barang elektronik merlukeun listrik. TV, radio, komputer, lampu, jeung kulkas kabehanana bisa hurung atawa hirup kulantaran listrik. HP oge bisa hirup kulantaran ayana listrik. Matak lamun daya HP ngurangan kudu dicas make listrik. Dina make listrik urang kudu ngirit. Contona lamun beres lalajo TV kudu dipareman, ulah sina hirup sorangan, bari teu dilalajoanan. Ku kitu deui lampu kudu dipareman, mun geus teu dipake. Barang elektronik nu sejenna ge sarua, kudu dipake luyu jeung kabutuhan. Komo listrik teh ayeuna mah mahal. Mun teu ngirit urang kudu mayar mahal ka PLN atawa perusahaan listrik negara. Kukituna urang kudu ngirit kana energi listrik. Ari energi listrik teh sumberna geus sadia di alam. Sumber energi nu aya di alam mun dipake wae lila-lila bisa beak atawa koredas. Contona bensin, solar, minyak tanah, batu bara, timah, emas jeung perak. Urang kudu ngirit dina makena supaya bisa dipake lila jeung bisa diwariskeun ka anak incu urang. Kukituna sareka ngirit dina make listrik teh penting kacida. Ieu teh lain wae pancen urang, tapi pancen sakumna manusa. Cara hemat listrik. Dari hasil perkembangan teknologi,
ada energi listrik. Listrik sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat saja, semua barang elektronik perlu listrik. Televisi, radio, komputer, lampu, dan kulkas semuanya bisa menyala atau hidup karena listrik. Handphone juga bisa hidup karena adanya listrik. Kalau daya HP berkurang, harus dicas menggunakan listrik. Dalam menggunakan listrik, kita harus hemat. Contohnya, kalau kita beres nonton, televisi harus dimatikan. Jangan dibiarkan menyala, tapi tidak ditonton. Begitu juga lampu harus dimatikan ketika tidak dipakai. Barang elektronik yang lainnya juga sama, harus dipakai sesuai kebutuhan. Apalagi listrik sekarang mahal. Kalau kita tidak hemat, kita harus bayar mahal ke PLN atau perusahaan listrik negara. Oleh karena itu, kita harus menghemat listrik. Kalau energi listrik itu sumbernya sudah tersedia di alam. Sumber energi listrik yang ada di alam, kalau dipakai terus, lama-lama bisa habis. Contohnya, bensin, solar, minyak tanah, batu bara, timah, emas, dan juga perak. Kita harus hemat dalam memakainya supaya bisa dipakai lama dan bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Oleh karena itu, cara hemat dalam memakai listrik itu sangat penting. Ini bukan saja tugas kita, tapi tugas seluruh manusia. Nah, itu tadi terkait bacaan teks tarekah ngirit listrik. Nah, supaya kalian paham, ya, silakan baca berulang-ulang sampai kalian paham. Yang berikutnya adalah memaham isi teks argumentasi atau memahami isi teks argumentasi. Cara yang biasanya dilakukan dalam memahami teks argumentasi, biasanya pertama, membaca berulang-ulang teks tersebut sehingga kita bisa menjadi paham. Kemudian yang kedua adalah dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang biasanya disediakan dalam sebuah teks. Ketika teks selesai biasanya suka ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Contohnya seperti ini. Kunaon listrik jadi kebutuhan sapopoe? Mengapa listrik jadi kebutuhan sehari-hari? Nah, pertanyaan ini pastinya berkaitan dengan isi teks argumentasi yang tadi dibacakan, ya. Jadi ini pertanyaannya mengenai alasan kenapa sih energi listrik diperlukan sehari-hari untuk kebutuhan sehari-hari. Dan jawabannya itu pasti ada di dalam teks, ya, dalam isi teks tersebut. Kemudian yang kedua, barang elektronik Norway memerlukan energi listrik. Jawaban ini pun jawabannya, ya, ini pun jawabannya pasti ada pada teks, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan nih, Bu Alda contohkan ada 5 pertanyaan-pertanyaan yang disediakan di sini berkaitan dengan isi teks yang tadi dibacakan. Yang ketiga, bagaimana cara contoh hemat dalam memakai energi. Kemudian yang keempat, harus bayar kemana kalau kita menggunakan energi listrik itu. Harus bayar kemana kalau kita sudah memakai energi listrik. Kemudian yang kelima, cara apa saja yang dilakukan oleh kita dalam menghemat listrik. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang biasanya seputar isi dari teks, ya, terutama kalau dalam hal ini isi dari teks argumentasi. Bagaimana cara kita memahami isi teks? Biasanya bisa melalui baca terus berulang-ulang. Kemudian yang kedua, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Selanjutnya adalah tentang menceritakan kembali isi teks argumentasi. Nyaritakan deui isi teks argumentasi. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita menceritakan kembali isi teks argumentasi. Pertama, pahami terlebih dahulu, ya. Pahami terlebih dahulu teks tersebut dengan cara apa tadi? Membaca. Kemudian bisa juga dengan cara tadi memahaminya adalah dengan menjawab soal-soal yang biasanya sudah disediakan. Kalau tidak ada soal-soal yang disediakan, berarti cara yang paling tepatnya adalah dengan membaca teks, ya, dengan teliti sampai paham. Kemudian yang kedua, rangkum
rangkum isi teks ya. Rangkum isi teks supaya menjadi lebih singkat, padat, dan jelas. Ambil bagian yang penting-pentingnya dalam teks ya. Merangkum isi dari teks tersebut. Rangkum biasanya dengan menuliskan kembali isi teks yang ada. Setelah menuliskan kembali, barulah kalian bisa langsung menceritakan isi teks itu dari hasil kalian merangkum tentang apa. Ceritakan kembali isi teksnya yang sudah kalian rangkum. Itu adalah cara-cara bagaimana ketika kita akan menceritakan kembali. Menceritakan kembali bisa jadi kalian menceritakan secara lisan atau menceritakan secara tulisan, menuliskan kembali cerita dari teks yang kalian baca. Nah, itu cara-caranya. Yang berikutnya adalah kuis. Ya, kuisnya apa? Kuisnya jawab 5 pertanyaan yang ada di video bagian awal ya, atau di bagian yang kedua tadi. Yang seperti apa sih Bu Alda? Oke deh, Bu Alda kasih tahu nih, yang seperti ini. Ya, video tadi silakan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Jawabannya bisa kalian lihat di dalam tulisan yang ada di video ini juga. Oke? Nah, nanti jawabannya kalian tulis di buku atau di modul bahasa Sunda bagian belakang yang halaman kosong. Setelah itu silakan jawabannya difoto. Ya, difoto kemudian kirim ke WA Bu Helda. Oke? Yang berikutnya adalah tugas ya. Sebelum menjawab kuisnya, boleh kalian mengerjakan tugas terlebih dahulu, tugas yang ada di modul ya. Tugas yang ada di modul silakan kerjakan. Kemudian buat juga ada 2 ya tugas yang ada di modul selain mengerjakan soal. Kemudian yang berikutnya adalah menceritakan kembali teks argumentasi yang judulnya energi. Ya, itu teksnya ada di modul juga. Oke? Nah, itu saja video pembelajaran dari Bu Helda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada video pembelajaran ini bisa kalian pahami. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ditutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bu Helda cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.